So let's look at that. And then let's also hopefully speak a little bit about football if Langkah tegas FIFA, coret Bahrain dari kualifikasi Piala Dunia dan gantikan presiden AFC baru. Jadi harapan saya, skandal besar di dunia sepak bola. Presiden AFC terbukti bekerja sama dengan Bahrain untuk curangi timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), Salman bin Ibrahim Al Khalifa, dilaporkan terbukti melakukan kecurangan dalam kerjasama dengan pihak Bahrain untuk menggagalkan langkah tim nasional Indonesia yang saat ini dilatih oleh Shin Tae-yong agar tidak lolos ke fase berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Tindakan tersebut menjadi sorotan besar setelah berbagai bukti muncul, termasuk komunikasi antara Salman dan pejabat Bahrain yang diduga berisi instruksi untuk mempengaruhi jalannya pertandingan dan wasit yang memimpin laga timnas Indonesia. Dugaan manipulasi ini bertujuan untuk menguntungkan Bahrain dan memperlemah peluang Indonesia dalam kompetisi. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bergerak cepat menyikapi situasi ini. Dalam keputusan yang mengejutkan, FIFA langsung mencoret Bahrain dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini diambil sebagai sanksi tegas terhadap keterlibatan Bahrain dalam skandal kecurangan ini. Infantino juga menegaskan bahwa reformasi besar-besaran di tubuh FIFA akan dilakukan, termasuk rencana untuk segera mengganti presiden AFC yang terlibat dalam skandal tersebut. Sepak bola harus dijaga kemurniannya. Kami tidak akan membiarkan siapapun, termasuk pejabat tertinggi, mencemari integritas olahraga ini, ujar Infantino dalam pernyataannya. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, mengaku kecewa, namun tetap bersemangat membawa timnya kembali berjuang di masa depan. Ia menekankan bahwa fokusnya sekarang adalah menjaga semangat para pemain untuk menghadapi tantangan berikutnya. Skandal ini mencoreng citra sepak bola Asia dan dunia, mengingat AFC seharusnya menjadi lembaga yang menjaga fair play dan integritas dalam olahraga ini. Dengan adanya skandal ini, publik sepak bola internasional kini menantikan langkah-langkah tegas dari FIFA untuk mengembalikan kepercayaan terhadap olahraga paling populer di dunia ini. Proses investigasi lebih lanjut juga tengah dilakukan, dan besar kemungkinan akan ada lebih banyak figur yang terlibat dalam kasus ini. Adapun desakan untuk segera melangsungkan pemilihan presiden AFC baru semakin menguat, dengan berbagai pihak yang menginginkan transparansi dan keadilan ditegakkan dalam dunia sepak bola. Viral Bahrain ogah tanding lawan timnas Indonesia di Jakarta. Yang lagi viral, Federasi Sepak Bola Bahrain BFA meminta FIFA dan AFC agar pertandingan melawan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dipindahkan ke zona netral. Pertandingan ini diagendakan pada 25 Maret 2026. BFA merilis permintaan yang kemudian viral itu lewat pernyataan resmi di akun Instagram terverifikasi Rabu, 16 Oktober 2024. Ini menyusul reaksi pedas netizen Indonesia setelah tim Merah Putih ditahan imbang 2-2 di Bahrain National Stadium di Rifah, Kamis, 10 Oktober 2024. Masyarakat Indonesia kesal karena wasit dalam pertandingan itu, Ahmed Alkaf, dinilai tidak adil. Permintaan pindah lokasi membuat Bahrain makin dirujak netizen Indonesia. Darius Sinathrya pun melontar kritik tajam. Darius Sinathrya mengakui komentar dan tingkah netizen Indonesia acap kali kebablasan, namun mereka juga dianggap mudah memaafkan kesalahan. Pernyataan resmi BFA minta pindah lokasi pertandingan hanya malah menyulut kekesalan publik. Memang jempol mereka kadang-kadang nggak ada limit, tapi percayalah mereka itu gampang banget tersulut dan disulut. Tapi mereka juga pemaaf yang baik dan cenderung cepat lupa. Dibaikin dikit juga sudah walls lagi. Cuit Darius Sinathrya. Justru kilis resmi Federasi Sepak Bola Bahrain hanya akan jadi bahan bakar yang terus menyulut netizen budiman. Owner tim Drag Thailand, setelah minta maaf dan nunggu beberapa bulan, akhirnya bisa datang ke Indonesia dengan aman. Imbuhnya.
Pernyataan serupa juga diunggah Darius Sinathrya di akun Twitter pribadi hari ini, 17 Oktober 2024. Ia yakin jika timnas Bahrain bertandang ke Indonesia, keamanan mereka akan dijaga secara profesional. Karenanya, tak perlu khawatir. Lucunya, Darius Sinathrya menyindir tipis-tipis timnas Bahrain jika benar datang ke Indonesia, lalu tak bisa tidur nyenyak di hotel jelang pertandingan. Suami Donna Agnesia menganggap itu hanyalah ujian mental buat Bahrain. Timnas Bahrain saat datang nanti juga akan terjaga keamanannya. Cuma kalau soal nggak bisa tidur di hotel dan teror sepanjang pertandingan, ya nikmatin saja. Anggap saja itu jamuan istimewa buat nambah pengalaman dan uji mental kalian. Darius Sinathrya mengakhiri. Winger Cina ejek pemain naturalisasi timnas Indonesia. Ini katanya. Bintang tim nasional Cina melontarkan sindiran kepada pemain naturalisasi timnas Indonesia usai kemenangan Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football, Selasa 15 Oktober 2024, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Cina dengan skor tipis 1-2. Padahal Indonesia sebelumnya diunggulkan mengingat Cina menelan kekalahan di 3 laga sebelumnya. Selain itu, Indonesia berhasil menahan imbang 3 tim kuat, yakni Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Setelah pertandingan, winger Cina Xie Weneng memberikan komentar yang mengejek kekuatan Indonesia yang mengandalkan pemain naturalisasi. Menurut Xi, para pemain yang bermain di luar negeri tersebut tidak lebih unggul daripada pemain-pemain China. Saya tidak berpikir tim Indonesia lebih kuat dari kami. Mereka hanya memiliki beberapa pemain naturalisasi yang bermain di liga luar negeri, ujarnya dikutip dari Bola Sport. Xie juga menilai bahwa pemahaman para pemain Indonesia di lapangan tidak sebaik yang dimiliki oleh timnya. Ia bahkan menganggap para pemain naturalisasi Indonesia berada di level kedua di Asia. Pemain naturalisasi Indonesia hanya berada di level kedua di Asia. Faktanya, kemampuan kami tidak kalah dari mereka. Tambah pemain Shandong Taishan tersebut. Sementara itu, bek Cina Sheng Longjiang menyoroti usia muda pemain Indonesia seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand yang menurutnya mudah dimatikan pergerakannya. Mereka lebih muda dari saya, seperti berusia 21 tahun. Kami berhasil menjaga mereka dengan baik dan tidak memberi banyak kesempatan, ujar pemain Shanghai Shenhua itu. Dengan kekalahan ini, timnas Indonesia tetap berada di posisi kelima klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 3 poin. Sementara Cina berada di posisi ke-6, meski memiliki poin yang sama namun kalah selisih gol.